Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, berjumpa lagi kita dengan mata kuliah metodologi penelitian hukum Islam. Topik kita pada saat ini adalah tentang objek material dan formal penelitian. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas apa sesungguhnya objek material dan formal penelitian dan seberapa penting topik ini, marilah kita awali perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa, bahwa ilmu pengetahuan itu dicirikan dengan pemakaian sistem dan metode tertentu. Karena sistem dan metode tertentu itulah yang kemudian setiap disiplin ilmu mempunyai karakter yang khas. Setiap disiplin ilmu menjadi khas karena metode yang dipakainya. Rumpun-rumpun keilmuan atau bidang-bidang keilmuan tertentu barangkali mempunyai metode-metodenya yang bersifat khas yang membedakan bidang keilmuan itu dengan bidang yang lain. Nah, karena ilmu pengetahuan itu mempunyai sistem dan metode tertentu yang bersifat khas di dalam setiap bidangnya, maka sebuah penelitian sebagai sebuah cara untuk memproduk satu ilmu pengetahuan juga dicirikan dengan pemakaian sistem dan metode tertentu. Jadi, penelitian sebagai sebuah cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu juga mensyaratkan sistem dan metode tertentu. Di antaranya adalah dalam hal ini kita akan membicarakan tentang aspek yang harus ada di dalam sebuah penelitian menjadi tuntutan metodologis bagi sebuah penelitian, yakni penentuan dan pemilihan objek formal dan objek material penelitian. Baik, kita mulai dari objek material dulu. Apa yang dimaksud dengan objek material penelitian? Objek material penelitian itu mewakili pertanyaan what, barangkali mudahnya seperti itu. What? Apa? Apa yang diteliti? Nah, apa yang diteliti itu yang dimaksud adalah topik dan masalah penelitian. Topik adalah pokok pembicaraan, pokok masalah dalam sebuah karangan, termasuk dalam hal ini adalah penelitian, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan selanjutnya. Apa yang diteliti juga mewakili apa yang kita sebut sebagai masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu apa? Di dalam mata kuliah metodologi penelitian sudah sering diterangkan bahwa masalah penelitian adalah kesenjangan antara idealitas dengan realitas, kesenjangan antara teori, dalil, aturan dengan praktek penerapan di lapangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan masalah penelitian, yang itu adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai objek material, yakni apa yang diteliti. Nah, objek material sebuah penelitian menuntut adanya kejelasan batas dan skop. Topik dan masalah penelitian harus jelas batas-batasnya. Selain tentu harus bisa diargumentasikan mengapa sebuah penelitian atau sebuah masalah dikatakan benar-benar sebagai masalah penelitian yang penting untuk dibahas, dikaji secara lebih mendalam. Kemudian di antara syarat yang lain dari objek material penelitian itu adalah bahwa objek material ilmu pengetahuan itu terfragmentasi sesuai bidang ilmu. Artinya bahwa ilmu pengetahuan itu dia bersifat spesifik. Karena ilmu pengetahuan diklasifikasi sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagaimana kita ketahui umpamanya di dalam ilmu keislaman ada banyak sub-sub bidang keilmuan yang bersifat spesifik. Sebagaimana kita umpamanya
di Fakultas Syariah di Prodi Hukum Keluarga Islam, maka kita mengkaji ilmu-ilmu yang bersifat spesifik dalam lingkup hukum keluarga Islam. Nah, tren inilah, pengklasifikasian ilmu pengetahuan, rumpun-rumpun keilmuan inilah yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu terfragmentasi atau terklasifikasi sesuai dengan spesifikasi kajian masing-masing. Dan ini berbeda dengan umpamanya objek material filsafat yang bersifat universal. Semua yang ada bisa dibahas oleh filsafat. Sebagaimana dulu di dalam mata kuliah teman-teman mengambil mata kuliah filsafat, disampaikan bahwa objek material filsafat adalah bersifat universal. Semua yang ada, baik yang ada itu di dalam pikiran, di dalam kenyataan, dan mungkin juga di dalam kemungkinan. Dan itu berbeda dengan objek material ilmu pengetahuan yang bersifat spesifik. Nah, ini juga kemudian berimplikasi kepada penelitian, objek material penelitian. Objek material penelitian itu menghendaki objek yang bersifat spesifik. Semakin spesifik sebuah objek material penelitian, semakin jelas batas dan skopnya, maka semakin baik sebuah penelitian, dan semakin penelitian itu berpotensi untuk bisa menggali secara lebih mendalam tentang topik-topik atau masalah-masalah tertentu. Umpamanya kajian penelitian tentang kewarisan umpamanya. Tentu topik-topik ini belum bisa dikatakan spesifik karena akan banyak sub-sub variabel terkait dengan warisan. Tetapi berbeda umpamanya kalau mahasiswa memberikan spesifikasi pembatasan bahwa penelitiannya itu adalah terkait dengan ahli waris pengganti umumnya, sebagaimana ada di dalam kompilasi hukum Islam. Maka penentuan menspesifikasi topik penelitian itu akan sangat penting, karena semakin spesifik maka akan jelas batas dan skopnya, semakin jelas data yang akan diambil, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian objek material itu menentukan objek formal. Objek formal dalam hal ini adalah pendekatan, metode, dan jenis data. Objek material menentukan objek formal. Yang dimaksud dengan objek formal di sini adalah pendekatan dan metode, dan nanti tentunya juga akan berkaitan dengan jenis data apa yang akan digali oleh seorang peneliti. Misalnya meneliti benda tentu akan berbeda dengan meneliti makhluk hidup. Meneliti hewan tentu akan berbeda dengan meneliti manusia. Ini untuk menunjukkan bahwa objek material itu didekati dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dari objek formal tersebut, sesuai dengan sudut pandang apa yang akan kita dalami di dalam sebuah penelitian. Kalau kita umpamanya ingin melihat manusia dari sisi bahwa manusia sebagai makhluk sosial, tentu kita akan mengkajinya dengan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial. Begitu juga ketika kita memaknai manusia sebagai makhluk budaya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, termasuk di dalam hal ini, di dalam keilmuan Islam, di dalam Islamic Studies atau studi Islam, agama menempati atau disebut sebagai objek material penelitian. Walaupun tentu ini masih sangat bersifat umum, sesuai dengan tentu nanti akan bisa diklasifikasi sub-sub dari agama yang bisa menjadi objek material penelitian, yang tadi kita katakan semakin spesifik semakin baik. Nah, secara umum saja bahwa ketika menempatkan agama sebagai objek material penelitian, maka tidak selalu bisa menggunakan metode empirik umpamanya. Tinggal kemudian apa yang ingin kita kaji di dalam agama.
pengertian agama yang seperti apa yang ingin kita kaji. Barangkali ini di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, termasuk umpamanya ketika kita ingin meneliti hukum yang seperti apa yang akan kita teliti, yang itu nanti akan menentukan objek formal atau pendekatan yang akan dipakai di dalam sebuah penelitian. Kalau umpamanya kita memaknai hukum Islam umpamanya sebagai sebuah aturan yang bersifat normatif umpamanya, maka tentu pendekatan-pendekatan yang bersifat normatif pula dengan memanfaatkan keilmuan Islam, apakah fikih, usul fikih itu menjadi relevan untuk dipakai. Dan itu berbeda ketika kita memaknai hukum atau hukum Islam itu sebagaimana yang sudah terpraktekkan atau dipraktekkan oleh masyarakat di dalam perilaku keseharian. Jadi pada intinya di awal ini sesungguhnya kita ingin menyampaikan tentang objek material itu dulu, bahwa objek material adalah topik dan masalah penelitian apa yang akan diteliti oleh teman-teman mahasiswa nanti, di mana mahasiswa harus memberikan batasan, memberikan skopnya sehingga batas-batasnya jelas, dan nanti data-datanya juga akan mudah untuk diidentifikasi ketika mahasiswa melakukan penggalian data, baik penggalian data itu ada di lapangan, penelitian lapangan, maupun penelitian-penelitian yang bersifat literer. Nah, memahami objek material secara baik inilah yang kemudian nanti menjadi modal awal di dalam penentuan objek formal dari sebuah penelitian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan objek formal? Tadi sudah disinggung sedikit tentang keterkaitan objek material dengan objek formal. Nah, yang dimaksud dengan objek formal itu adalah sudut pandang atau perspektif teoritik atau teori yang digunakan oleh seorang peneliti untuk membaca dan menafsirkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Nah, secara gampang yang dimaksud dengan objek formal itu ya tadi sudut pandang atau pendekatan atau teori apa yang dipakai. Karena di dalam sebuah penelitian mutlak membutuhkan apa yang disebut dengan objek formal. Tanpa objek formal maka data-data itu tidak akan mempunyai makna, karena tidak akan bisa diolah dengan cara-cara tertentu. Nah, bagaimana mengolah data, bagaimana mengklasifikasi data, bagaimana menafsirkan data, bagaimana mendeskripsi data, itu membutuhkan satu sudut pandang dan perspektif teoritik tertentu. Jadi ibaratkan orang itu melihat begitu, maka dia harus memakai kacamata tertentu. Jadi tidak diperbolehkan dalam hal ini kemudian melihat sesuatu tanpa ada kacamata tertentu, karena itu nanti akan membuat membuat tidak jelas bagaimana dia melihat dan bagaimana hasil dari penglihatan seseorang tanpa ada sebuah kacamata, karena kacamata menentukan bagaimana seseorang bisa melihat secara baik tentang objek tertentu dan bagaimana hasil dari seseorang melihat objek tersebut. Nah, karena itulah maka objek formal itu harus ada, sebagaimana objek material itu juga harus ada di dalam sebuah penelitian. Nah, objek formal itu dia bersifat non-fragmentaris, atau dalam hal ini bahwa makna dari non-fragmentaris itu adalah dia bersifat interdisipliner atau lintas keilmuan. Kalau misalnya hukum keluarga Islam sebagai sebuah objek material itu dia bersifat terbatas, ya, dia bersifat tetap, dalam makna umpamanya mahasiswa hukum keluarga Islam tentu tidak bisa mengangkat objek material atau topik-topik di luar bidang keilmuan.
Jadi mahasiswa hukum keluarga Islam maka dia harus membahas materi-materi, topik-topik seputar hukum keluarga Islam sebagai sebuah objek material. Tetapi mahasiswa hukum keluarga Islam bisa mengambil objek-objek formal yang bersifat variatif, atau dalam bahasa di sini adalah non-fragmentaris, atau pendekatan dan teori yang dipakai oleh mahasiswa dia bisa bersifat interdisipliner atau lintas keilmuan. Objeknya relatif tidak mengalami perubahan karena batasnya jelas dalam lingkup keilmuan hukum Islam, tetapi objek formalnya dalam hal ini adalah pendekatan dan teori yang dipakai, dia bersifat non-fragmentaris atau dia bersifat lintas keilmuan. Karena itulah mahasiswa umpamanya bisa meneliti hukum-hukum keluarga Islam itu dengan pendekatan umpamanya pendekatan sosiologi hukum, pendekatan psikologi hukum, pendekatan sejarah dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa objek formal itu di dalam kacamata filsafat ilmu dia bersifat non-fragmentaris. Sementara kalau objek material penelitian dia fragmentaris, terfragmentasi di dalam bidang-bidang keilmuan tertentu. Nah, itulah makna setiap prodi mengajarkan keilmuan atau rumpun-rumpun keilmuan tertentu, karena dia relatif terkotak sedemikian rupa, tetapi mahasiswa bisa secara bebas mengambil objek-objek formal tertentu untuk mendalami kajian utama atau untuk mendalami objek material tertentu, untuk mendalami topik-topik tertentu dalam konteks hukum keluarga Islam. Nah, karena itulah dengan objek formal itu, objek material penelitian dalam hal ini hukum keluarga Islam, yang ini tentu contoh yang general, hukum keluarga Islam akan dilihat dari sudut pandang tertentu secara terbatas. Misal ini untuk memberikan ilustrasi sederhana bahwa bagaimana objek tertentu yang sifatnya terfragmentasi sedemikian rupa, terkotak sedemikian rupa, itu bisa didekati dengan cara-cara yang berbeda. Ilustrasinya adalah umpamanya tadi, manusia sebagai objek kajian itu bisa didekati dengan cara yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang apa yang ingin ditelusuri lebih jauh dari manusia sebagai objek material umpamanya. Apakah manusia sebagai makhluk psikis yang ingin didalami? Apakah ingin mendalami manusia sebagai makhluk biologis? Ataukah ingin mendalami manusia sebagai makhluk sosial? Yang ini pendekatan objek-objek formal yang berbeda inilah yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang dimaksud dengan objek formal penelitian. Nah, ini sebagian sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Contoh untuk menekankan, untuk menjelaskan lebih mudah lagi bagaimana objek material hukum Islam itu bisa didekati dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita maksudkan dari objek material hukum itu. Umpamanya kalau kita kemudian mendefinisikan atau memaknai di dalam riset-riset kita umpamanya hukum sebagai sebuah norma keadilan, maka pendekatan yang lebih tepat di dalam hal ini adalah pendekatan yang bersifat deduktif, yakni berdasarkan kepada premis-premis normatif yang bersifat self-evident. Self-evident itu adalah premis yang tidak perlu untuk dibuktikan kebenarannya karena sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran. Umpamanya di dalam filsafat hukum Islam, umpamanya kita menjadikan premis bahwa hukum Islam itu
diturunkan adalah untuk merealisasi kemaslahatan manusia, umpamanya litahqiqi masalihil ibad umpamanya. Ini adalah satu metode yang bersifat deduktif, menjadi premis yang barangkali bisa menjadi acuan di dalam melakukan satu penelitian terhadap hukum Islam dengan pendekatan filsafat hukum atau filsafat hukum Islam. Begitu pula umpamanya kalau kemudian di dalam riset kita lebih memaknai hukum itu sebagai norma yang bersifat positif, umpamanya law as it's written in the books, maka pendekatan yang dipakai itu adalah pendekatan ilmu hukum, ya, ilmu hukum, atau dalam hal ini ilmu fikih. Walaupun ilmu fikih tentu akan berbeda dengan norma positif, ya, tetapi kita lebih menekankan kepada umpamanya kita melihat hukum sebagai sebuah norma yang bersifat praktis, begitu yang dimaksud dalam hal ini. Nah, metodenya adalah doktrinal, deduktif, dan dia bersifat normatif, dan seterusnya itu bisa dibaca sendiri lebih detail. Hanya yang terakhir umpamanya itu perlu kita sampaikan, umpamanya kalau kita memaknai hukum Islam itu sebagaimana yang sudah terejawantah atau termanifestasi di dalam perilaku kehidupan umat Islam, maka pendekatan-pendekatannya tentu tidak lagi bersifat normatif, tetapi dia pendekatan-pendekatan yang bersifat empirik. Umpamanya dengan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial secara umum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya, dengan metode-metode yang bersifat empirik, metode-metode yang bersifat induktif, dan seterusnya. Ini adalah sekedar contoh bahwa objek material akan sangat menentukan pendekatan apa yang ingin dipakai oleh mahasiswa, termasuk nanti lebih jauh akan menentukan bentuk metode yang akan dilakukan di dalam sebuah penelitian. Objek material apa yang dipilih oleh mahasiswa akan menentukan pendekatan dan akan menentukan metode apa yang akan dipilih oleh mahasiswa. Nah, ini kalau kita berbicara tentang objek material penelitian, ya, secara agak rinci, kita bisa meneliti hukum Islam itu sebagai objek material dalam beberapa ranah penelitian. Umpamanya pada level knowledge, kita meneliti hukum Islam pada level knowledge, apa level value atau nilai, atau level praktis. Nah, knowledge umpamanya terkait dengan studi naskah atau teks hukum Islam. Nah, kita bisa mengkaji, meneliti teks hukum Islam dengan tujuan misalnya untuk mengidentifikasi muatan pengetahuan di dalam sebuah teks hukum Islam. Ya, studi-studi literatur, studi-studi pustaka terhadap hukum Islam bisa dengan model seperti ini. Jadi mengidentifikasi muatan pengetahuan di dalam sebuah teks, dalam sebuah buku, di dalam sebuah kitab. Nah, ini terkait dengan knowledge atau pengetahuan. Dan ini lapis yang pertama yang bersifat deskriptif. Kemudian yang kedua, lapis yang bersifat refleksi, ini tingkat pengetahuan yang lebih mendalam lagi terkait dengan knowledge, yakni mempertanyakan mengapa di dalam naskah tertentu termuat pengetahuan tertentu. Umpamanya penelitian-penelitian tentang maqasidus syariah, tentang maslahah umpamanya, mengapa misalnya di dalam karya At-Tufi terkandung satu pengetahuan tentang bahwa satu gagasan tentang bahwa ketika terjadi ta'arud atau pertentangan antara maslahah dan teks, maka kemudian maslahah yang diunggulkan, yang dikedepankan daripada teks atau bunyi teks yang bersifat harfiah. Ini adalah contoh dari studi literatur. Mengapa kemudian di dalam buku-bukunya Gus Dur umpamanya
itu termuat satu gagasan atau pengetahuan tentang pribumisasi Islam atau pribumisasi hukum Islam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan reflektif biasanya diawali dengan mengapa. Kemudian lapis yang ketiga itu dia bersifat interpretatif. Kalau kaitannya dengan knowledge, kaitannya dengan pengetahuan tadi, umpamanya sebuah penelitian mempertanyakan apa makna pengetahuan itu. Apa makna bahwa At-Tufi menyatakan maslahah harus dikedepankan daripada bunyi teks yang bersifat harfiah. Apa makna pengetahuan dari pribumisasi Islam dan pribumisasi hukum Islam? Apa hubungan pengetahuan dengan konteks sejarah, budaya, agama? Apa hubungan antara gagasan At-Tufi, gagasan Abdurrahman Wahid terkait dengan pribumisasi Islam itu hubungannya dengan konteks sejarah, budaya, agama ketika teks itu dibuat dan ketika teks itu kemudian hadir pada masa kekinian dan seterusnya. Bagaimana pengetahuan itu memiliki implikasi yang luas dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh bahwa objek-objek material dari penelitian hukum Islam itu bisa didalami dengan lapis-lapis pengetahuan yang tiga itu, yakni lapis deskriptif, reflektif, dan interpretatif. Begitu pula objek-objek material hukum Islam yang terkait dengan value, dengan nilai, ritual dan peristiwa hukum tertentu, umpamanya tentang ritual-ritual yang mengiringi adat pernikahan dan seterusnya, sebagaimana teman-teman mahasiswa yang dulu juga banyak membahas persoalan ini. Ingin mendalami berbagai ritual yang mengiringi pernikahan itu juga bisa dibahas dengan lapis-lapis yang tiga itu, deskriptif, reflektif, dan interpretatif. Begitu pula tentang praktek hukum Islam, ya, cara baru bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks kekinian itu juga bisa diteliti. Apapun cara baru penerapan hukum Islam apapun itu bisa diteliti. Umpamanya pada masa COVID-19 ini bagaimana cara baru umat Islam melaksanakan ritual-ritual ibadah, sholat berjamaah gitu kan, sholat yang dilakukan secara bersama-sama atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama dan seterusnya. Ini adalah tentang praktek, ya, tentang praktis, tentang bagaimana hukum Islam itu diimplementasi. Karena hukum Islam diimplementasi itu ternyata tidak semata-mata dia bersifat normatif, tetapi juga bisa bersifat kontekstual. Sebagaimana umpamanya kita sekarang melihat bagaimana orang berjamaah yang sebelumnya secara normatif fikhiyah dikatakan dia harus tanpa jarak dengan jamaah yang lain, tetapi sekarang harus berjarak 1 atau 1,5 meter. Itu adalah tentang cara baru bagaimana umat Islam menerapkan ajaran, menerapkan hukum Islam yang ini menarik untuk diteliti. Mengapa? Karena itu tadi. Karena hukum Islam ternyata tidak semata-mata dia bersifat normatif, tetapi dia bersifat kontekstual. Dia bisa berubah sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang ada pada masa dan konteks tertentu. Nah, ini semua adalah hal-hal yang penting untuk diteliti sebagai sebuah objek material. Kita katakan sebagai objek material tadi, ya, objek material penelitian. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh bagaimana kita itu mulai sekarang untuk sensitif, ya, untuk sensitif di dalam mengidentifikasi apa yang kita sebut sebagai objek material dan objek formal di dalam penelitian-penelitian hukum Islam. Karena itu kita anjurkan mahasiswa untuk banyak mengunjungi database penelitian, database artikel yang berbasis riset untuk membaca berbagai judul penelitian hukum Islam dan kemudian mengidentifikasi mana objek material dan formal di dalam judul-judul penelitian hukum Islam itu. Karena biasanya judul yang baik itu sudah tergambar dari judul itu,
mana objek material dan mana objek formal dari penelitian tersebut. Ini sekedar contoh umpamanya judul-judul penelitian yang kemudian bisa kita identifikasi dua objek tersebut. Dua yang pertama itu adalah contoh tulisan saya yang bisa dilihat lebih jauh lewat link yang sudah disebutkan itu. Misal umpamanya tentang mistifikasi penalaran hukum Islam kaum Puritan. Mistifikasi penalaran hukum Islam. Kalau kemudian kita diminta mengidentifikasi mana objek material dan formal dari judul penelitian itu, mana? Dalam hal ini penalaran hukum Islam kaum Puritan itu adalah sebagai objek material penelitian. Jadi data-data terkait penalaran hukum Islam kaum Puritan itulah yang kemudian saya deskripsikan sedemikian rupa. Ya, kaum Puritan itu adalah adalah sebutan yang diberikan oleh Abul Fadl terhadap kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis yang menghalalkan pemakaian kekerasan atas nama agama, misalnya dalam bentuk yang paling ekstrim yakni suicide bombing atau bom bunuh diri umpamanya. Nah, itu adalah objek materialnya. Sementara mistifikasi mistifikasi itu adalah objek formalnya. Jadi saya memakai teori mistifikasi sebagaimana ada di dalam gagasannya Kuntowijoyo tentang ilmu sosial profetik. Saya mengambil subteorinya tentang mistifikasi. Mistifikasi itu adalah bagaimana agama itu dipisahkan dari realitas, dari konteks. Penalaran yang mistis itulah kemudian yang membawa kepada pemahaman-pemahaman yang bersifat normatif terhadap Islam, terhadap hukum Islam, sehingga misalnya bagaimana jihad itu diterapkan tanpa melihat konteks begitu. Jihad diterapkan dalam konteks sekarang secara normatif tanpa melihat konteks yang mengitari konteks kekiniannya umpamanya. Nah, ini contoh bagaimana di dalam sebuah penelitian terkandung dua objek tadi dan itu bisa dibaca dan kita diharapkan peka untuk mengidentifikasi mana objek material dan formal dari sebuah penelitian. Kemudian contoh yang lain itu tentang akulturasi ya, akulturasi masyarakat Jawa ya dan masyarakat Malaysia di dalam tradisi pernikahan ya. Yang dimaksud masyarakat Malaysia itu adalah kelompok etnik Jawa di Malaysia. Nah, ini wedding ya, di dalam wedding tradition, di dalam tradisi pernikahannya dari mereka kelompok etnik, komunitas etnik Jawa di Selangor, Malaysia. Ini menjadi objek material penelitian. Jadi saya meneliti tentang bagaimana tradisi pernikahan di sana, pra pernikahan hingga weddingnya atau acara intinya. Yaitu kemudian objek formalnya saya dekati atau objek material itu saya dekati dengan teori akulturasi, bagian dari teori antropologi ya, teori tentang akulturasi. Akulturasi itu adalah pertemuan budaya di dalam tradisi pernikahan antara budaya Jawa dan budaya Melayu yang dilakukan oleh komunitas Jawa di Selangor, Malaysia. Dan seterusnya termasuk yang tiga yang di bawah itu juga contoh konstruksi budaya atas tradisi walimah pernikahan. Jadi konstruksi budaya dalamnya adalah menjadi objek formal, tradisi walimah pernikahan itu adalah objek material. Jadi yang diteliti adalah tradisi walimah pernikahan pada masyarakat Jawa misalnya. Nah, sudut pandangnya umpamanya konstruksi budayanya ingin menggali lebih jauh aspek-aspek budaya di dalam tradisi pernikahan misalnya. Itu contoh dan begitu dua judul sebelumnya juga seperti itu. Contoh-contoh tentang objek formal dan objek material penelitian. Jadi diharapkan mahasiswa memahami ini kemudian bisa mengidentifikasi objek formal dan objek material dalam sebuah penelitian, termasuk nanti pada akhirnya bisa
menerapkan di dalam penelitian-penelitiannya, termasuk bagaimana memformulasi objek material dan objek formal itu dalam sebuah judul penelitian. Nah, saya kira seperti itu. Untuk lebih jauh bisa dipelajari berbagai sumber. Banyak saya kira yang berbicara tentang aspek ini. Di antaranya adalah Anton Becker, Ahmad Haris Zubair. Ini kalau kita ngomong tentang metodologi penelitian filsafat, karena metodologi penelitian filsafat di sana dinyatakan tentang pentingnya memilah secara jelas, tegas begitu antara objek material dan objek formal. Jadi harus bisa dibedakan, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian juga buku tentang merefleksikan pendekatan sosiologi di dalam penelitian hukum Islam, termasuk juga materi-materi dari Irwan Abdullah Scholar Lecture Series. Yang pertama juga berbicara tentang persoalan objek material dan formal penelitian. Barangkali ini menjadi gambaran umum dulu tentang objek material dan formal penelitian. Untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusikan atau kita perbincangkan satu persatu secara lebih mendalam di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kira demikian pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.